Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Septiana Dudamayanti dengan nomor pokok CA181110485 dari Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan dengan kode kelas 1A Institut Stiami Jakarta Pusat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk guna memenuhi nilai mata kuliah Decision Making atau pengambilan keputusan oleh dosen pembimbing Ibu Vita Fitisia, SE, SPD, MM. Berikut ini profil singkat perusahaan. Alamat kantor PT Nippon Indosari Korpindo Tbk berada di kawasan Industri MM 2100, Jalan Selayar, Blok A9, Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17530. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan salah satu perusahaan roti dengan merek dagang sari roti terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 8 Maret 1995 dengan nama PT Nippon Indosari Corporation dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1996. Perusahaan ini awalnya sebagai sebuah perusahaan penanaman modal asing Indonesia dengan Jepang, yaitu antara PT Sari Indo Roti dengan Niso Iwai Corporation dan Shikishima Bakery Co. Ltd. Sari Roti memiliki 90.000 titik penjualan yang tersebar di Indonesia dengan ragam produk roti tawar atau loaf bread, roti manif atau violet bread, dan kue atau cakes. Apabila dihitung-hitung, saat ini Sari Roti telah memiliki sebanyak 13 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia dan satu pabrik di Filipina per September 2019. Berikutnya, visi dan misi perusahaan. Visi PT Nippon Indosari Korpindo Tbk adalah senantiasa tumbuh dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia melalui penetrasi pasar yang lebih luas dan dengan menggunakan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Kemudian, misi PT Nippon Indosari Korpindo Tbk adalah memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal, berkualitas tinggi, higienitas, dan terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Perusahaan sari roti dikepalai atau dipimpin oleh seorang direktur yang membawahi 4 manajer perusahaan di setiap bidang. Yang pertama, manajer operasional yang membawahi gudang, logistik, purchase. Yang kedua, manajer produksi yang membawahi tailor dan finance. Yang ketiga, manajer marketing yang membawahi promotion, sales, dan admin. Yang keempat, manajer keuangan yang membawahi finance dan kasir. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk memiliki 4 nilai budaya organisasi. 1. Kolaboratif. Karyawan banyak dilibatkan dalam aktivitas kerjasama tim dari divisi dan bagian lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama. 2. Result oriented. Karyawan bebas memilih cara kerja yang paling cocok dan efektif selama tidak mengganggu kinerja rekan atau divisi lain, serta mampu memenuhi target yang diberikan. 3. Socially responsible. Perusahaan mengutamakan tanggung jawab misi yang dibawa dan dampak sosial yang ditimbulkan dari segi karyawan ataupun perusahaan itu sendiri. Dan keempat, friendly. Banyak interaksi positif antar divisi dan level yang terjadi di dalam lingkungan kerja sehari-hari. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk sudah menjalankan dan menerapkan etika bisnis ke dalam sebuah komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang didasari dengan penerapan asas-asas Good Corporate Governance atau GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan. Selain itu, ada kebijakan marketing PT Nippon Indosari Korpindo Tbk
PT Nippon Indosari Korpindo Tbk juga melaksanakan marketing above the line, through the line, dan below the line secara terarah dan berkesinambungan untuk membantu meningkatkan brand awareness serta membina hubungan dengan konsumen. Perseroan memanfaatkan beragam kegiatan aktivasi seperti Rumah Sayur Roti di Kisania, Jakarta, dan kegiatan Sayur Roti Goes to School. Melalui kegiatan tersebut, perseroan memperkenalkan sayur roti kepada putra dan putri Indonesia yang merupakan calon konsumen yang potensial. Perseroan pun aktif melakukan program factory visit secara nasional di pabrik-pabrik perseroan dan dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa dipungut biaya. Melalui program ini, masyarakat dapat melihat bagaimana produk sayur roti diproduksi sebagai produk halal, makanan yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia. Tantangan perusahaan sari roti pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda saat ini sangat mempengaruhi setiap aspek bisnis. Perusahaan-perusahaan menghadapi tantangan yang membutuhkan fokus lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini menimbulkan urgensi bagi perusahaan dan semua stakeholders untuk berkolaborasi dalam solusi praktis. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk diproyeksikan mampu mempertahankan pertumbuhan kinerja keuangan di tengah pandemi COVID-19. Ekspektasi tersebut didukung oleh kuatnya brand produk perseroan dan penetrasi pasar di sejumlah peritel. Nippon Indosari merupakan perusahaan yang tetap tangguh di tengah ketidakpastian situasi akibat COVID-19. Namun, di sisi lain, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga menjadi dalam perlambatan kinerja perseroan pada kuartal kedua, yang disebabkan oleh hilangnya potensi penjualan di beberapa lokasi seperti jalan tol, stasiun MRT, bandara, tempat wisata, dan gedung-gedung perkantoran. Berdasarkan laporan keuangan per September 2020, membukukan penurunan laba bersih periode berjalan sebesar 39,92% secara tahunan menjadi 127,19 miliar rupiah. Adapun perseroan memang mencatatkan penurunan tipis sebesar 0,91% secara tahunan pada pos penjualan neto menjadi 2,4 triliun rupiah. Sementara, beban pokoknya juga terkoreksi 1,23% secara tahunan menjadi 1,08 triliun rupiah. Strategis perusahaan di masa pandemi. Sejumlah perusahaan mampu bertahan menghadapi pandemi ini. Bahkan, sudah merancang strategi untuk menghadapi kondisi pasca pandemi. Misalnya, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Wendy Yap, CEO PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, mengatakan sari roti sudah bersiap sejak awal COVID-19 muncul. Persiapan yang dipikirkan olehnya pertama kali adalah mencari kredit line dan funding sebagai antisipasi kalau saja dibutuhkan extra raw material untuk extra raw quarantine. Kuncinya adalah awareness. Ini hal yang paling penting bagi kami dalam menghadapi pandemi ini. Perusahaan harus aware dan mengerti lifestyle konsumen. Menurutnya, di tengah krisis selalu ada peluang. Ia mencontohkan bahwa sari roti perlu memikirkan bagaimana supaya konsumen bisa mendapatkan roti walau tetap di rumah. Maka, Sari Roti mencoba fokus di online dengan e-commerce berupa WA dan chat box. Perhatian berikutnya ada pada pengaturan sistem. Contohnya, dalam produksi dan sales, kebutuhan makanan di saat pandemi justru meningkat, mengakibatkan produksi harus berjalan terus. Ia mengungkap, perusahaan justru perlu merekrut tenaga kerja tambahan, baik untuk produksi maupun untuk kurir yang mengantar ke rumah-rumah. Konsistensi pertumbuhan PT Nippon Indosari Korpindo pada masa pandemi COVID-19.
PT Nippon Indosari Korpindo Tbk diproyeksikan mampu mempertahankan pertumbuhan kinerja keuangan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan perseroan mencetak pertumbuhan penjualan sebesar 15% yang didukung penjualan melalui retail tradisional dan modern, di mana keberhasilan perseroan yang konsisten mencetak peningkatan volume penjualan di seluruh channeling, baik pasar umum atau general trade dan pasar modern atau modern trade, masing-masing sebesar 14% dan 26% pada kuartal 1 per 2020. Selanjutnya, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk juga menjalankan program Sari Roti Peduli sebagai aksi nyata melawan pandemi virus corona atau COVID-19. Setelah menjalin kerjasama dengan Gerakan Sosial Nutrisi Garda Terdepan mendistribusikan ribuan roti bagi para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan. Kali ini, perseroan menjalankan program donasi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan di beberapa kota secara bertahap. Perseroan berkomitmen menjaga ketersediaan roti saat pandemi COVID-19 dengan tetap mengedepankan standar tinggi kesehatan dan keselamatan kerja. Seluruh kegiatan operasional dan perkantoran telah menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, termasuk memperhatikan jaga jarak fisik dan pemakaian masker pada setiap aktivitas bekerja, sehingga konsumen dapat terus terlayani dengan produk sari roti yang higienis, halal, dan baik dikonsumsi masyarakat. Gambar di bawah ini merupakan produk dari sari roti. Saat ini, PT Nippon Indosari Korpindo telah memproduksi berbagai macam produk roti tawar, roti manis isi, dan cake dengan merek dagang sari roti. Produk roti manis isi sari roti antara lain ialah roti isi krim, roti sobek, roti kasur, roti isi, dan sandwich. Produk kue dari sari roti juga meliputi chiffon, dorayaki, bemkuchen, cheesecake, dan lapis castella. Produk sari roti memang beragam, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 produk sari roti yang harus Anda ketahui. 1. Roti tawar, cocok untuk sarapan. Roti tawar merupakan roti lembaran yang sering dijadikan menu sarapan. Yang kedua, roti isi. Pilihan isinya beragam. Produk sari roti yang satu ini sudah diberi isian, jadi Anda tak perlu repot menambah selai atau krim saat membeli produk ini. Dan yang ketiga, kue. Tersedia dalam 5 varian. Kue chiffon dan cheesecake. Produksi sari roti memiliki tekstur yang lembut. Saking lembutnya, Anda tidak perlu mengunyah terlalu lama saat mengkonsumsi kedua kue tersebut. Selanjutnya ada bemkuchen yang berbentuk seperti cincin dan terdiri dari beberapa lapisan. Sari roti juga memproduksi dorayaki, pancake ala Jepang. Ini tersedia dalam beragam rasa dan dilengkapi dengan isian. Kue ini cocok untuk dijadikan camilan anak-anak. Dan yang terakhir ada kue lapis castella yang agak mirip dengan kue lapis Surabaya. Namun, kue lapis castella dari sari roti terdiri dari 2 lapisan coklat. Jadi, saat Anda makan kue ini, rasa coklatnya akan lebih terasa. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda, dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.